Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya moderator dari kelompok 5 mata kuliah teori sosial. Kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu teori interaksionisme simbolik, di mana kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama ialah saya sendiri, Mutiara Rizka, dengan nomor NIM 21042176, dan kedua Ori Erlangga dengan nomor NIM 21042185. Yang ketiga Raffi Putra Kurniawan dengan nomor NIM 21042194. Yang keempat Regina Fadila dengan nomor NIM 21042199. Yang kelima Sofia Miranda dengan nomor NIM 21042211. Baiklah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang sejarah teori interaksionisme simbolik, di mana sejarah teori interaksionisme simbolik ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead tak dari tahun 1863 sampai 1931, di mana Mead membuat pemikiran orisinal, yaitu dengan judul The Theoretical Perspective, yang merupakan cikal bakal teori interaksionisme simbolik. Sesuai dengan pemikiran Mead, definisi disingkat dari 3 ide dasar dari interaksionisme simbolik adalah: yang pertama adalah mind atau pikiran, adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial, di mana individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lainnya. Materi selanjutnya adalah self atau diri sendiri, adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dan penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksi simbolis ini adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri atau self dan dunia luarnya. Yang kedua, society atau masyarakat, adalah hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Tema selanjutnya yaitu konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik, antara lain. Yang pertama yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia. Tema ini berfokus pada pentingnya membentuk makna berperilaku kepada manusia, di mana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi. Karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya dikonstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama, di mana asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Selanjutnya yaitu pentingnya konsep mengenai diri atau self-concept. Tema ini berfokus pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. Dengan cara lain yaitu individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri membentuk model yang penting untuk berperilaku. Mead seringkali menyatakan hal ini sebagai the particular kit of the real thinking, imagining how they look to another person, or ability to see ourselves in the relation other helpless. Selanjutnya yaitu hubungan antara individu dengan masyarakat. Tema ini berfokus pada dengan hubungan antar kebebasan individu dan masyarakat, di mana norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya. Tapi pada akhirnya tiap individulah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah orang yang berkelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Struktur sosial yang dihasilkan melalui interaksi sosial. Selanjutnya, pengertian. Teori interaksionisme simbolik merupakan hasil pemikiran dari George Herbert Mead dan Herbert Blumer yang membahas mengenai penggunaan simbol dalam interaksi individu. Westuner 2008. Teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa individu merupakan makhluk sosial sehingga selalu berinteraksi, dari Burbank dan Martis tahun 2009. Kemudian Mead dikutip dari Land dan Gibson tahun 2011 mengatakan bahwa teori ini berfokus pada pertukaran simbol yang dilakukan individu ketika melakukan interaksi. Selanjutnya, konsep diri. Konsep diri atau self-concept merupakan seperangkat perspektif yang dipercaya orang mengenai dirinya sendiri.
peranan, talenta, keadaan emosi, nilai, keterampilan, dan keterbatasan sosial, intelektualitas, dan seterusnya yang membentuk konsep diri, dari West dan Turner tahun 2008. Sedangkan konsep diri menurut para ahli ada banyak macam, diantaranya menurut Stephen, Susan, dan Levy pada tahun 2010 menjelaskan mengenai konsep diri yaitu identifikasi serta deskripsi mengenai siapa individu itu sendiri. Kemudian Ronsper atau dikutip dari Charon pada tahun 1989 mengatakan bahwa konsep diri sering juga disebut sebagai persepsi diri, yaitu seluruh pikiran serta perasaan yang ada di dalam individu baik dilihat dari dirinya sendiri atau dari perspektif orang lain. Menurut Buyatna pada tahun 1994, konsep diri bukan hanya sekedar gambaran deskriptif, tetapi juga mengandung penilaian atau evaluasi tentang diri sendiri. Menurut Hughes, Galbraith, dan White pada tahun 2011, konsep diri merupakan deskripsi mengenai diri sendiri yang juga mengandung evaluasi terhadap diri. Hal tersebut berkaitan pula dengan self-esteem atau harga diri dari individu. 4. Faktor yang membentuk konsep diri. Yang pertama, myth, atau dikutip dari Diane Shaw pada tahun 2013. Faktor yang membentuk konsep diri berdasarkan teori interaksionisme simbolik adalah interaksi yang dilakukan oleh individu dengan orang sekitarnya seperti teman, keluarga, kenalan, guru, kekasih, dan orang asing yang berada di sekitar individu. Menurut Stephen, Susan, dan Levy pada tahun 2010, terdapat 3 hal yang membentuk konsep diri, yaitu komunikasi, association with group, dan peran individu. 5. Pentingnya konsep diri. Individu akan berinteraksi dengan dirinya sendiri sehingga menemukan konsep di dalam dirinya dan mendorong orang tersebut dalam berperilaku serta bersikap. 6. Penjabaran dari pemikiran Matt. 1. Mind, Caron 1989, bahwa individu melakukan analisis pada diri sendiri dalam memberikan atau memaknai simbol yang ada di sekitarnya dan mendorong individu tersebut dalam berperilaku. 2. Self, Caron 1989, Research and Goodman 2008, yaitu kemampuan dalam melihat dari subjek dan objek. Self, Burbank and Martins 2009 adalah kemampuan dalam berimajinasi melihat dirinya di pandangan orang lain. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.